Hortikultura merupakan gabungan bahasa Latin, hortus yang mengandung arti kebun, dan culture yang berarti bercocok tanam. Budidaya tanaman hortikultura di Indonesia dapat dikatakan menguntungkan. Salah satunya adalah komoditas jeruk. Untuk itu, kami meneliti perkebunan jeruk yang berada di Desa Dokumencek, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 Komoditas Hortikultura sedang berada di Desa Dokumencek, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Sedang berada di perkebunan jeruk. Sebelum kita masuk ke video, perkenalkan dari kelompok 2 dengan saya sendiri, ada Enrico Aditya Nugraha dengan NIM akhir 1116. Saya Najmuddin Berlian Firdaus dengan NIM 1107. Dan saya Dika Grisa Pratesa dengan NIM akhir 1117. Dan saya Sinta Triwayuni dengan NIM akhir 1111. Dan saya Nurhayati dengan NIM akhir 1121. Di sini kami akan membahas lebih lanjut mengenai cara budidaya Capita selecta yang berada di perkebunan jeruk ini. Oke, penasaran kan bagaimana tentang budidaya perkebunan jeruk di sini? Mari kita langsung masuk ke video selanjutnya. Tonton terus ya. Ya, selamat pagi Mas. Ya, kami dari mahasiswa Universitas Jember, program studi agribisnis. Di sini kami ingin mewawancarai dengan Mas siapa? Gitu. Mas Gitu. Tentang bagaimana budidaya perkebunan jeruk. Pertanyaan yang pertama, mungkin berapa lama kebun jeruk di sini didirikan? Kalau jeruk ini dari awal nanam sampai sekarang sudah 8 tahun. 8 tahun. 7 jalan ke 8. Berarti mulai didirikan mulai 2014. Kemudian luas lahannya Luas lahan kalau keseluruhan itu 1 hektar 1,1. sekitar 1,1 hektar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses budidaya perkebunan jeruk di sini? Kalau budidaya di sini jarak tanam dari tanaman satu ke yang lain itu 4 kali 3. Kalau masalah pupuk, ya kalau budidaya dari awal nanam dipupuk itu dalam jangka waktu dari awal nanam itu 1 sampai 3 bulan. Pupuk yang digunakan kalau dari awal biasanya Korea, ZA, Mutiara, terus Konska. Kemudian setelah pemupukan kan seperti ini Mas, kan disanggar gini ya. Nah, Itu tujuannya buat apa? kalau disangga itu tujuannya biar tangkainya tidak patah. Kan ini berat ke buahnya, Iya. makanya disangga biar tidak patah, biar terus bereproduksi. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, Iya Mas, kalau untuk hasil panen dari jeruk ini dijual kemana Mas? kalau hasil panen itu biasanya ada pengepul dari daerah sini. Jadi pengepulnya nanti yang masih harga di awal, nanti pengepulnya yang panen, pengepulnya juga yang kirim ke petani. Oh, berarti kayak semacam semua hasilnya ini ke pengepul, kayak nggak ada sortirannya gitu, nggak ada Mas? Enggak langsung ke pengepul, ke dagang sih, nyebutnya dagang. Kalau untuk harga jeruk ini apakah naik turun atau stabil atau tergantung faktor apa gitu? Kalau naik turun semua pertanian pasti naik turun. Cuman kalau saat ini ya gara-gara yang COVID itu turunnya drastis. Berarti pandemi ini sangat berdampak sekali ya terhadap ini harga jeruknya gitu ya. Kalau itu Mas, apa namanya? Tanah
apakah ini sawah atau lahan milik sendiri? Ini milik sendiri. Kalau ini hasil produksi jeruknya itu dalam 1 hektar ini berapa? Kalau panennya sih nggak bisa langsung habis sih. Biasanya kalau jeruk ini ada tipenya, tipe A, B, C. Biasanya tergantung harga sih menjualnya. Kalau harga yang kalau lebih mahal yang A ya yang dijual A-nya. Itu tertentu sih hasilnya. Untuk tipenya itu apa ada kriteria? Ada kriterianya dari ukuran. Kalau A itu siap konsumsi, kalau B itu biasanya buat jeruk keras gitu-gitu sih. Untuk selanjutnya, dalam melakukan budidaya tanaman jeruk ini apakah terdapat kendala, Mas? Kendala dari hama sih. Kalau hama itu biasanya dari lalat buah, itu dari ulat di daun, ulat di batang, sama jamur juga. Untuk menangani kendala tersebut apa yang dilakukan? Biasanya disemprot racun pestisida. Untuk kendala yang lainnya apakah ada misalkan buahnya atau Buahnya sih tergantung cuaca juga sih, kendalanya itu cuaca. Terus ya cuacanya kalau ini Mas di daerah lahan sini apakah untuk buahnya tidak ada yang tinggi ataukah kalau mencuri itu biasa sih, cuman ya pasti ada. cara Mas mengatasi itu gimana, Mas? Kan kalau misalkan dicuri terus-terusan kan nanti mengalami kerugian. Nah, cara mengatasinya itu gimana? Ya cara mengatasi pas dia dijaga, dijemur setiap pagi sore. Nanti bakar gitu ya. Mas, atas informasinya. Kami mohon maaf jika mengganggu waktunya. Kami pamit undur diri dari Prodi Agribisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha komoditas jeruk milik Bapak Pradito yang sudah diusahakan selama 8 tahun ini memiliki luas lahan 1,1 hektar yang berdiri di lahan milik pribadi dengan menerapkan proses budidaya dan pemanenan yang sesuai. Proses budidaya yang dilakukan yaitu dengan cara pemupukan yang dilakukan pada awal penanaman. Selain itu, pemupukan yang dilakukan juga untuk mengatasi permasalahan seperti hama yang menyerang tanaman jeruk yang dilakukan dengan cara pemupukan menggunakan pupuk pestisida. Selanjutnya, proses pemanenan dilakukan setelah 1 tahun masa tanam. Dalam proses pemanenan, Bapak Pradito dibantu oleh 8 pegawainya. Dalam proses panen, jeruk yang dihasilkan dipilih dan dipisahkan tergantung dengan karakteristik buahnya yang dapat dibedakan dalam 3 kriteria, yaitu yang pertama kriteria A, yang merupakan jeruk dengan matang sempurna dan juga siap untuk langsung dikonsumsi. Yang kedua, kriteria B merupakan jeruk yang setengah matang dan siap untuk dipanen dan dapat diolah menjadi jeruk peras. Dan yang terakhir merupakan kriteria C, di mana jeruk yang masih belum matang. Setelah proses pemanenan dilakukan, selanjutnya Bapak Pradito menjualkan hasil panen kepada pengepul dengan harga yang sesuai dengan persetujuan di awal. Komoditas jeruk sangat bergantung pada kondisi cuaca dan juga perawatan agar menghasilkan produk unggulan.